selamat datang ke channel Grace and Truth, suatu platform bagi umat Kristen untuk berdiskusi dan mempelajari firman Tuhan. Grace and Truth untuk semua. Kita sambung kembali mempelajari firman Tuhan dari Injil Markus, dan kali ini dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat yang ke-19. Dan teks ini bukanlah teks yang kompleks, bukan sebuah teks yang berdoktrinal, tetapi saya melihat bahwa teks ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat mendorong di dalam Alkitab. Kenapa ianya mendorong? Karena ianya merupakan titik yang menarik di mana Yesus sedang mempersiapkan, saya mengambil contoh backup plan atau rancangan yang lebih. Ya, kita tahu bahwa plan A atau rancangan A dia, yaitu di mana dia datang ke dunia memberitakan Injil dan mati di kayu salib dan kemudian menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya meletakkan plan B atau rancangan B, ya, di mana untuk memberitakan atau menyebarluaskan Injilnya. Dan kalau kita lihat dalam movie, ini merupakan titik yang sangat penting dan menarik. Kenapa ianya menarik? Karena di mana watak utama atau hero cerita tersebut menunjukkan rancangannya untuk mengalahkan musuh-musuh dia. Dan sama dalam konteks Markus, di mana menggambarkan musuh Yesus yang merupakan watak utama, hero di dalam Markus itu, buku Markus itu, di mana musuhnya adalah orang Farisi, dan di mana Farisi sedang menggagalkan atau menghalangkan pelayanannya, dan mereka juga mempunyai niat untuk membunuh dia dan mencari cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan dalam masa yang sama, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rancangan B, atau mungkin lebih jelas lagi, dia mempersiapkan ke-12 rasulnya. Dan kalau kita lihat dari pasal yang pertama dan yang kedua, dua pasal pertama sudah cukup untuk memberitahukan kita pengacau atau pembuat masalah dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus dalam dunia ini adalah orang Farisi. Sepertinya mereka tidak ada kerja lain. Sepertinya yang sangat menarik ini adalah bersama Tuhan Yesus, bikin ribut saja bersama Tuhan Yesus. Tetapi bagian firman Tuhan ini akan memberi kita dorongan bahwa Tuhan tidak hanya menggunakan orang hebat-hebat. Tuhan tidak hanya menggunakan orang pandai-pandai dalam mengalahkan dan menjayakan rancangannya. Tetapi dia juga menggunakan orang biasa-biasa saja. Dan orang biasa ini adalah 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang sebentar nanti kita akan lihat bersama. Saya akan baca dahulu teks firman Tuhan yang bermula daripada ayat yang ke-13, berakhir di ayat yang ke-19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Teks atau firman Tuhan yang sebentar tadi telah kita lihat dan telah saya baca adalah catatan di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul yang kemudiannya menjadi tokoh-tokoh yang sangat terkenal sehingga hari ini. Ada yang katakan mereka adalah orang yang sangat dan paling suci di dalam dunia. Ada pula yang menyembah mereka dan
membuat patung yang menyerupai ke-12 rasul ini. Bahkan banyak gereja dinamakan dari nama-nama rasul ini. Mereka dilihat seperti orang yang begitu agung dan sebagainya. Tetapi apakah kita tahu bahwa pada asalnya ke-12 rasul ini bukan siapa-siapa? Mereka bukan orang pandai, mereka bukan orang yang berpelajaran, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimanapun yang menariknya, di sini adalah mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul, menjadi pengikutnya, dan pada masa seterusnya dalam kehidupan ke-12 orang ini menjadi orang yang terkenal dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya dengan luar biasa. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan atau berkongsi bersama dengan kita melalui teks ini, dan saya memberi tema perkongsian pada hari ini, yaitu bukan karena saya tetapi karena Tuhan. Bukan karena saya tetapi karena Tuhan. Saya memilih dan memberi ini sebagai tema perkongsian kita bersama karena seringkali manusia lupa bahwa adanya mereka, hidupnya mereka, bernafasnya mereka bukan karena mereka. Bukan karena kekuatan dan kepandaian yang mereka ada, tetapi karena Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Sesuai dengan keadaan kita sekarang, mungkin saya lari sedikit daripada teks ya, tetapi saya ingin menjelaskan sesuatu kepada kita yang sangat yang merupakan beban saya. Kita hidup sampai hari ini dapat berkumpul, bersekutu seperti yang kita ada pada hari ini dan saat ini. Dan melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan sampai hari ini bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kalau difikirkan, kita ini bukan siapa-siapa, tetapi dipakai Tuhan sampai hari ini. Jadi apa yang kita dapat belajar dari hal-hal seperti ini? Pertama sekali, saya ingin membawa kita kembali kepada teks firman Tuhan yang sebentar tadi kita lihat, yaitu secara singkat dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, di mana mencatatkan panggilan dan penetapan Tuhan Yesus terhadap ke-12 rasul itu. Dan pada ayat yang terakhir di ayat yang ke-14 memberitahu kita tugas mereka atau sebab mereka dipanggil. Kita lihat sebentar, tidak ada catatan dalam ayat ini yang memberitahu kita sebab mereka dipanggil. Oleh karena siapa diri mereka, tetapi yang dikatakan di sini adalah tujuan mereka dipanggil. Dan tujuan itu adalah untuk memberitakan Injil dalam ayat yang ke-14. Ayat 15 pula mencatatkan bahwa ke-12 rasul ini diberi Tuhan kuasa untuk mengusir setan. Ya, dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ada kuasa. Wah. Dan ayat yang ke-16 hingga ke-19 mencatatkan nama yang Yesus berikan. Bukan nama sebenar mereka, tetapi nama panggilan mereka sesuai dengan karakter mereka. Mereka sudahlah orang yang biasa, bukan orang yang terpelajar, diberi lagi nama panggilan bagi mereka. Dan nama panggilan ini mengikut karakter mereka, karakter kelemahan mereka. Dan bila saya baca beberapa komentari, nama yang diberi adalah nama dari kelemahan mereka. Bukan nama yang ingin kita banggakan, bukan nama yang ingin mereka banggakan. Dan saya semakin hari semakin membesar kalau Anda lihat saya di sini, ya. Dan saya juga diberi nama panggilan atau nama nickname oleh ibu saya, di mana dia memanggil saya gemuk. Ya, bukan hal yang saya dapat banggakan, bukan hal yang saya suka. Ya, begitu juga dengan ke-12 rasul ini. Ya, sudahlah, bukan orang siapa-siapa, tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi rasul, dan diberi nama tersebut lagi. Sangat
mengacaukan dan menyakitkan hati bagi saya. Dan ya, kembali lagi, siapa yang suka dipanggil nama seperti itu? Memang tidak ada yang suka. Walau bagaimanapun, mereka tetap dipanggil. Dan kita tahu pada kemudiannya apa yang ke-12 rasul ini lakukan. Mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Sehingga hari ini nama mereka masih kita ingat. Dan pada hari ini juga kita sedang berbicara atau kita sedang belajar daripada mereka. Apa yang ingin saya sampaikan dan kongsikan bersama adalah Tuhan tidak memilih kita oleh karena siapa kita dan kualifikasi kita, terutama sekali bagi yang melayani dia secara penuh, ya, sepenuh masa. Ke-12 orang ini tidak memiliki kualifikasi istimewa. Mereka tidak kaya, mereka bukan orang yang berpendidikan, mereka bukan daripada strata sosial yang tinggi, dan tidak ada yang dapat dibanggakan. Apa yang dapat dibanggakan? Saya ingat di sebuah sekolah Alkitab di mana waktu siswa atau pelajar baru masuk, mereka diminta untuk menyampaikan kesaksian mereka bagaimana kehidupan lama mereka sehingga mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan saya sangat terkejut sekali bila banyak yang datang ke depan dan menyampaikan kesaksian mereka, bersaksi tentang kehidupan lama mereka dan bagaimana mereka datang dan dipanggil oleh Tuhan. Sangat menyedihkan karena hampir semua menyombongkan diri, membanggakan kisah-kisah lama kehidupan mereka yang jahat. Lebih parah lagi bila siswa atau pelajar senior berkata, baru jahat macam itu, saya lebih teruk, saya macam ini, macam itu dan macam-macam. Sedih bila saya dengar. Dan lebih sedih bila kita tidak sedar apa yang sedang kita banggakan. Tuhan tidak memilih kita sebab kisah silam kita yang seteruk sehingga kita mempunyai kualifikasi untuk menjangkau orang yang sama seperti kita pada hari ini. Walaupun kita boleh memenangkan mereka, ya, kalau kita mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut. Tetapi walaupun demikian, itu bukan faktor dari kenapa Tuhan memanggil kita. Kalaupun kita tidak mempunyai kehidupan yang pada silamnya hebat, tetapi buruk pun dapat dipakai untuk membanggakan diri, untuk menyatakan bahwa kerana saya seperti ini. Dan di sana kita sudah menunjukkan kemampuan. Banyak yang menunjukkan di sana kemampuan mereka, kekuatan mereka, dan bukan karena Tuhan mereka dipanggil. Dan mungkin bagi orang lain pula ada yang mengatakan bahwa saya seperti ini, dan banyak contoh yang dapat saya berikan. Apapun, apa yang Markus ingin gambarkan kepada kita melalui catatannya adalah Tuhan yang berkuasa. Dan berkuasa untuk membuat biasa menjadi luar biasa. Orang Farisi yang merupakan orang yang pandai dalam hal agama. Mungkin mereka, kalau mereka hidup hari ini, mungkin berapa PhD mereka dapat. Tetapi di saat mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengakui Dia, mereka sudah menjadi orang yang sangat gagal dan nol dalam hidup mereka. Mereka merancang untuk membunuh Dia, tetapi mereka tidak tahu rancangan Dia yang selainnya, yang sebaliknya, di mana Ia telah mempersiapkan, telah lama dipersiapkan, di mana mereka akan dilihat lebih bodoh dari 12 rasul yang tidak ada apa-apa berbanding dengan orang-orang Farisi. Kita lihat pada hari ini, banyak yang berkata, saya mampu, saya dapat, karena saya mempunyai kualifikasi seperti ini. Dan saya tahu Tuhan memakai saya sesuai dengan kualifikasi yang saya ada. Karena saya
saya punya pencapaian seperti ini, itu Tuhan memilih saya. Karena saya orang yang lebih fasih dalam hal agama, jadi Tuhan memilih saya karena saya lebih ke depan lagi, lebih menonjol dalam pelayanan di dalam gereja, maka Tuhan memanggil saya. Tidak. Bahkan mungkin kita seperti orang Farisi, karena kita rasa kita lebih hebat, kita rasa kita lebih suci, kita rasa kita lebih benar. Dan sangat sedih bila orang yang mengatakan, saya belajar tinggi. Ya, kamu belajar tinggi tapi tidak pandai turun. Karena kesombongan, kebanggaan. Bila mereka sombong untuk menunduk, merendahkan hati, sangat susah. Tetapi apa yang mereka lakukan dan yang mereka dapat lakukan adalah membanggakan diri. Sangat sedih. Dan yang menarik di sini, bila saya membaca dan sambil melihat, saya teringat satu firman Tuhan yang juga saya catat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Di sini jelas dalam pasal yang ketiga ini, ayat 13 hingga 19, memberitahukan kepada kita bahwa kita dipilih bukan karena siapa kita, tetapi melalui kelemahan kita, kuasa Tuhan menyempurnakan. Melalui kelemahan kita, nama Tuhan dapat dimuliakan. 12 rasul dan semua mereka biasa-biasa saja. Namun Yesus memilih mereka karena ingin menunjukkan bahwa Allah dapat dimuliakan melalui orang-orang biasa seperti itu. Ia memilih orang yang lemah supaya kekuatannya nyata menyempurnakan kelemahan mereka. Menyempurnakan kelemahan kamu. Menyempurnakan kelemahan saya. Menyempurnakan kelemahan kita semua. Kiranya ini terus menjadi peringatan bagi kita. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita